Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini, saudara. Saya Sony Haudi Wijaya, hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, pemberitaan, kabar sukacita melalui perenungan singkat setiap hari. Nah, saudara, untuk saat ini saya akan menyampaikan tema tentang berkejaran dengan waktu. Nah, kita semua sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangannya sudah semakin sangat dekat. Oleh karenanya, saat ini kita sedang berkejaran dengan waktu. Saudara, sebelum kita akan membahas firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu, anugerahmu yang begitu berlimpah atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, suci kuduskan hati pikiran kami terlebih dahulu ya Tuhan. Ampuni kami apabila kami kedapatan salah, melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan-Mu, ampuni Tuhan. Suci kuduskan kami supaya kami boleh layak ada di hadapan-Mu, dan kami boleh mendengar pesan-pesan-Mu ya Tuhan, sehingga pesan-pesan-Mu boleh kami terima dan kami boleh memahaminya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan, firman yang hidup ini boleh termaterai dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, saya ambil judul berkejaran dengan waktu. Nah, kita sedang berkejaran dengan waktu. Karena apa? Karena waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat sekali kedatangannya. Oleh karena itu kita sangat berkejaran dengan waktu. Pemazmur mengatakan, saudara boleh catat ya di rumah, Mazmur pasal 97, Mazmur pasal 90, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya akan membacakan ayat yang keempat. Saudara boleh catat dan baca di rumah. Nah, ayat yang keempat dikatakan apa di sini? Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi di matanya Tuhan 1000 tahun itu seperti hari kemarin, seperti satu hari, saudara. Jadi sangat singkat, sangat singkat. Hari-hari ini kita sering mendengar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Jadi hampir semua orang berkata, hampir semua orang, nggak terasa ya, waktu begitu cepat. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari bulan ke tahun, semua berjalan seolah-olah hanya sebentar, hanya sekejap mata, nggak terasa. Kita saat ini ternyata sudah sampai di titik ini. Ya, kalau boleh kita kembali mengulang di masa indah, di masa remaja, kalau boleh. Tapi ternyata kenyataannya kita sudah ada sampai di titik ini, di mana umur kita sudah semakin bertambah, tapi itu rasanya kok baru sebentar. Rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan apa? Tahun baru, ya kan? Baru kemarin, tapi kita udah lewat. Kita sudah masuk ke tahun 2024. Nggak terasa udah mau lagi habis 1 bulan. Nah, Musa pun menyadari betapa cepatnya hari-hari yang dijalani manusia. Apa pemazmur katakan?
Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan atas kehidupan kita hari lepas hari. Tanpa Tuhan, saudara, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari kita. Sesungguhnya adalah Tuhan kita adalah penolong kita. Penolong kita, Tuhanlah yang menopang kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 54 ayat 6, di sana dikatakan apa? Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Nah, karena waktu itu teramat singkat, begitu cepat berlalu buru-buru. Waduh, mari saudara, saya mau mengajak kita. Mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita pergunakan waktu yang singkat ini sebaik mungkin. Kalau di dalam kitab Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ke-16, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kalau kita menggunakan kemampuan kita menghadapi hari-hari yang jahat ini, saudara, kita akan dilindas. Jangan lagi suka tunda-tunda. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang dengan alasan masih ada hari esok, padahal nggak ada seorang pun yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi kemudian. Apakah kita masih memiliki kesempatan atau tidak? Ya kan? Jadi jangan suka menunda-nunda. Ayo, kalau kita bisa lakukan sekarang, kita lakukan sekarang. Yang dulu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ayo kita rubah. Di tahun yang baru, di tahun 2024, kita memulai suatu hal yang baru. Sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini cepat berlalunya. Kita nggak tahu kapan besok kita dipanggil. Ya toh? Kita nggak tahu kapan besok. Apakah nanti malam, atau besok, atau minggu depan. Kita nggak ada satu orang pun yang tahu. Ya kan? Kalau di dalam kitab Amsal dikatakan apa? Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi jangan kita ini menganggap diri kita ini, waduh serba tahu lah. Kita tahu besok ini kita aman-aman, karena kita mempunyai kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Kita memiliki kekuasaan, kita memiliki jabatan apa. Saudara, kitab Amsal mengatakan dengan jelas, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Amin. Nah, orang-orang itu paling suka mengumpulkan kekayaan di dunia kita. Betul nggak? Orang-orang itu paling senang mengumpulkan harta benda di dunia. Padahal sudah cukup, tapi masih rasanya kurang. Saudara boleh baca di rumah. Saya mencatat di sini. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Kumpulkan harta di sorga, saudara.
kumpulkan harta di sorga sebelum semuanya terlambat dan timbul penyesalan. Mari kita perbarui komitmen kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ya kan? Jadikan kegagalan dan kesalahan di hari-hari kemarin ini sebagai satu pelajaran. Pelajaran yang berharga untuk kita menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukannya kita nggak boleh mengumpulkan harta, saudara. Kita boleh menjadi kaya raya. Tetapi harta itu jangan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sifatnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Harta dipakai untuk main judi. Harta dipakai untuk apa? Untuk dugem, dunia gemerlapan, untuk foya-foya. Harta dipakai untuk segala macam perjinahan. Saudara, kalau kita dikasih kepercayaan Tuhan untuk memiliki harta benda yang banyak melimpah, saudara, itu yang Tuhan maksudkan supaya dipergunakan untuk kebaikan, supaya dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara, itu sangat penting, saudara. Pada dasarnya Tuhan adalah kasih. Jadi kalau saudara diberikan kepercayaan Tuhan memiliki harta benda, jadilah berkat. Jadilah berkat. Banyak orang yang masih berkekurangan. Jadilah berkat. Saudara tidak akan miskin kalau memberikan berkat. Malah saudara akan diberikan berkelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Mari kita menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sia-siakan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Pemazmur juga mengatakan di sini apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kita untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Ya, minta Tuhan supaya kita bisa bijaksana di dalam menjalani hari demi hari. Supaya kita jangan salah melangkah. Saudara, kalau kita bicara tentang satu perubahan, ya kan? Yang awalnya kita mempunyai kebiasaan buruk, yang awalnya kita mempunyai hobi yang kira-kira nggak menyenangkan Tuhan, saudara, itu sulit sekali. Ya, banyak orang memberontak. Kita dibentuk oleh Tuhan supaya apa? Tuhan mau supaya kita sama-sama ada di dalam kerajaan sorga. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kuasa-kuasa kejahatan. Makanya Tuhan mau membentuk kita. Yang tadinya kita menyimpang ke kiri, ke kanan, Tuhan mau tetap kita berjalan di jalan yang benar. Supaya apa? Tuhan punya kerinduan kita semua ada bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Karena waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Saudara, tolong dicatat. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara catat. Ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-8.
Yesaya 64 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi Tuhan membentuk kita dari tanah liat, diproses, saudara. Hidup orang percaya itu digambarkan seperti tanah liat. Di tangan sang penjunannya. Tuhan adalah sang penjunan yang membuat satu bentuk seni dari tanah liat. Ibaratnya seperti begitu, ya. Tuhan adalah sang penjunan. Dia arsitek, dia senimannya. Nah, untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur, dan lunak, saudara. Saudara, jangan coba-coba memberontak. Saudara tetap mengeraskan hati. Semakin keras saudara, semakin keras pula itu pembentukan itu. Semakin keras tangan Tuhan akan mencengkeram, membentuk supaya apa? Lunak. Jadi dalam proses ini, saudara, beri dirimu untuk dibentuk sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita memberi diri, kita rela memberi diri untuk diproses, itu kita nggak akan sakit, saudara. Kita mengikuti aja alurnya Tuhan. Lalu mulai tangan Tuhan bekerja, ya kan? Mengambil nih gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai dengan apa yang dimaunya. Kita nggak bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Nggak bisa. Dari tanah liat, simsalabim jebret, langsung jadi tembikar, jadi atau kuda. Nggak bisa. Itu ada prosesnya, dibentuk dulu. Yesaya 44 ayat yang ke-24. Dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentang langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Pembentukan Tuhan memang sakit, saudara. Dan tidak menyenangkan. Seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, ngomel, pemberontak, kecewa, nggak puas. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Itulah akibat daripada pemberontakan. Memberontak, tidak mau diproses, tidak mau mendengar Tuhan, tidak mau memberikan dirinya kepada Tuhan, akhirnya diproses. Yang mestinya waktunya sebentar sampai ke tanah perjanjian, tapi Tuhan buat sampai 40 tahun berputar-putar pada gurun. Apa kita mau diproses seperti begitu? Yang seharusnya hanya sebentar perjalanan, dibuat sampai 40 tahun berputar-putar pada gurun. Bisa dibayangin, saudara. Allah tidak menuntut mereka. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Sebab firman Allah berkata apa? Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Saudara, itu boleh catat di dalam kitab Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan ke-18. Memang Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin.
Walaupun jalan ini memang jalan yang paling singkat lah. Sebab apa? Firman Allah bicara apa? Jangan-jangan bangsa ini menyesal. Kalau mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali lagi ke Mesir, mereka takut dengan bangsa Filistin ini. Karena bangsa Filistin ini terkenal bangsa yang, prajurit-prajuritnya luar biasa. Prajurit mereka luar biasa. Belum lagi menghadapi Goliat, ya kan? Lalu Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut terbelah. Sebetulnya nggak ada masalah buat Tuhan, nggak ada masalah buat Allah. Kalau bangsa Israel ini mau dengan tidak tegar tengkuk, ya kan, tidak bandal, apalah artinya orang-orang Filistin, bangsa Filistin? Gak ada arti buat Tuhan tuh, gak ada apa-apanya. Daud aja yang anak masih muda, dia bisa ngalahin jagoannya orang Filistin kok. Apalagi Allah, iya kan? Nah ya, makanya saudara, kita semuanya, mari kita taat aja. Kalau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, kita taat aja, nurut aja. Karena kita tahu di balik semua proses yang ada, itu ada satu secercah pengharapan, harapan akan masa depan kita. Karena apa? Pengharapan yang daripada Tuhan itu pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hidup berkelimpahan. Tapi kita harus melalui dulu yang namanya pembentukan, saudara. Ya kan? Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Nah, bahayanya lagi, saudara. Orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari tanah liat aja. Iya. Nggak lebih dari itu. Dia cuma tanah liat aja. Sekarang, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Apa yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Itu ada di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang ke-9. Saudara bisa baca. Itu ada orang-orang yang begitu. Pemberontak, membantah, nggak mau dibentuk, sampai bisa bicara seperti begitu. Jadi mari kita milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Ya kan? Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Walaupun saat diproses kita mengalami ada sakitnya, mengalami ada yang namanya penderitaan, dukanya, nggak apa-apa. Kita tetapi semua itu adalah yang terbaik buat kita. Nanti kita akan keluar, dibentuk sama Tuhan, menjadi indah, saudara. Amin. Di dalam kitab Yeremia 18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Nah, kalau udah dibentuk ternyata, wah, rusak nih. Mungkin kurang bagus, kurang cocok. Maka tukang periuk itu, dia akan mengerjakan kembali, mulai lagi dari ulang. Dibentuklah menjadi bejana yang lain. Dan menurut apa yang baik pada pandangan, yang terbaik, saudara. Tuhan mau kita dibentuk untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik, saudara. Nah, kita harus memahami setiap rencana-rencana Tuhan. Ya kan? Kita harus memahami rencana Tuhan. Apa sih maksud daripada Tuhan?
Karena itu mari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita renungkan supaya kita betul-betul memahami. Oh ya, hari-hari terus berjalan demikian cepat. Orang-orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Ayo mari kita tinggalkan hal-hal buruk yang kita lakukan di tahun kemarin. Kita masuk di tahun 2024, kita sudah mulai menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ayo kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ya kan? Kepada Tuhan kita serahkan. Kita harus menyerahkan diri saat diproses, dibentuk, sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saudara mau dibentuk? Saudara mau diproses oleh Tuhan? Kalau saudara mau diproses, dibentuk sama Tuhan, Tuhan akan berjanji hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amin. Karena apa? Kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari, di tahun yang baru, di tahun 2024, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita sama-sama kita buang hal-hal yang buruk dan kita perbaiki diri melalui proses pembentukan yang Tuhan lakukan untuk kita semuanya. Agar apa? Agar kita semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat, sangat dekat. Oleh karena Tuhan, ampuni setiap kami, dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Biarlah Kau proses kami, Kau bentuk kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pada saat Engkau datang ya Tuhan, Engkau datang mengambil kami ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, dalam kerajaan sorga. Itu yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami saat ini mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ya Tuhan, masuk ke dalam pembentukan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, sehingga kami mampu untuk melewati semua proses pembentukan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap yang mendengar. Engkau memberkati mereka, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah, persoalan dan kehidupan, Tuhan mari buka jalan. Bahkan yang saat ini juga Tuhan Yesus yang mengalami jalan-jalan buntu karena tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan, berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.